Baik, bismillahirrahmanirrahim. Telah ditanyakan hukum menerima hadiah dari orang-orang kafir di hari raya mereka. Berikut ini saya sebutkan beberapa, atau sebelumnya telah saya buka beberapa jawaban daripada ulama ahli sunnati wal jamaah, yang kesimpulannya adalah yang pertama, bolehnya menerima hadiah dari orang-orang kafir. Ini hukum asalnya, baik ketika mereka sedang merayakan hari raya mereka ataukah di luar hari raya mereka. Sebagaimana di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Ibrahim alaihi salam dihadiahkan, atau istrinya Sarah dihadiahkan seorang pembantu wanita oleh seorang raja yang bengis di suatu tempat. Kemudian Sarah menerima hadiah tersebut, yaitu pembantu raja tersebut yang bernama Hajar. Kemudian Sarah memberikan Hajar itu kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Juga disebutkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya sebuah bab, beliau menyatakan bab qubul hadiyati minal musyrikin. Bolehnya menerima hadiah dari orang-orang kafir. Lantas beliau menyebutkan dalil yang telah saya sebutkan di atas. Juga Al-Imam Al-Bukhari pada bab tersebut menyatakan wa uhdiyat lin nabiy sallallahu alaihi wasallam syatun fiha sum. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah dihadiahkan seekor kambing yang sudah diberikan racun, namun Nabi tidak mengetahui. Al-Imam Al-Bukhari juga menyatakan dalam bab tersebut, wa qala Abu Humaid ahda Malik Ailah lin nabiy sallallahu alaihi wasallam baghlatan bayda. Nabi SAW pernah diberikan hadiah oleh Raja Ailah yang masih musyrik seekor keledai yang putih yang telah dikenakan pakaian. Juga seorang wanita Yahudiyah pernah memberikan hadiah kepada Nabi SAW seekor kambing. Yang kedua, bahwa diperbolehkan bagi seorang muslim memberikan hadiah kepada orang kafir dengan tujuan untuk mengambil hatinya dan agar orang tersebut cinta kepada Islam, terkhusus kalau orang kafir tersebut karib kerabatnya atau tetangganya, bukan karena kecintaan agama. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari pada nomor 2619, bahwa beliau menghadiahkan sebuah hadiah kepada saudaranya yang musyrik di Mekah, sebuah pakaian hullah. Akan tetapi tidak dibenarkan di dalam Islam seorang muslim memberikan hadiah kepada orang kafir di hari raya yang sedang mereka rayakan tersebut, karena itu sama artinya dengan menyetujui atau membenarkan apa yang mereka lakukan tersebut. Kemudian kesimpulan yang ketiga, menerima hadiah dari orang kafir yang mereka berikan di hari raya mereka. Di hari Imlek, Valentine, Natal, Tahun Baru, ada tetangga orang kafir ngasih hadiah buat kita. Maka kata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Munajjid, kata beliau, amma qubulul hadiyah minal kafir fi yaumi idihi fala haraj fihi. Adapun menerima hadiah dari orang kafir di hari raya mereka maka tidak mengapa. Wala yu'addu dzalika musyarakatun wala iqrarun lil ihtifal. Hal itu tidaklah dianggap sebagai bentuk menyetujui atau menyertai mereka di dalam merayakan hari raya tersebut. Bal tu'khadh ala sabilil bir. Tetapi hadiah tersebut kita terima sebagai bentuk kebaikan dari kita untuk mereka dan tujuan mengambil hati mereka serta mendakwahi mereka ke dalam Islam. Wa qad abaha Allah Ta'ala al-birra wal qista ma'al kafir alladhi lam yuqatilil muslimin. Dan Allah di dalam Al-Quran telah membolehkan kaum muslimin untuk melakukan kebaikan dan keadilan kepada orang kafir yang tidak memerangi kaum muslimin. Di dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang ke-8, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah tidak melarang kalian untuk melakukan kebaikan dan keadilan kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari daerah-daerah kalian karena agama kalian. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Akan tetapi tidak dibenarkan dia mencintai mereka dengan hatinya dan tidak dibenarkan dia menjadikan orang kafir sebagai sahabat dan temannya. Karena firman Allah di dalam surat Al-Mujadilah ayat 22 dan surat Ali Imran ayat 118 dan juga di dalam surat Hud ayat 113 serta surat Al-Maidah ayat 51.
Dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wa amma qubulul hadiyyati minhum yaum 'idihim faqad qaddamna an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an annahu utiya bi hadiyyatin Nayrus faqabilaha. Adapun menerima hadiah dari orang-orang kafir di hari raya mereka, maka telah kita sebutkan bahwa sahabat Ali ibn Abi Thalib pernah diberikan sebuah hadiah di hari Nayrus, hari raya orang-orang kafir, kemudian beliau menerimanya, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Syaibah bahwa seorang wanita bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha bahwa dia memiliki seorang wanita tetangga, wanita dari Majusi. Kemudian memberikan hadiah kepadanya di hari raya mereka. Maka Aisyah radhiyallahu anha menjawab, kalau itu berupa daging yang mereka yang menyembelihnya, maka jangan kalian makan, tetapi ambillah dan makanlah dari hadiah-hadiah mereka yang lain. Sehingga kesimpulannya bahwa boleh bagi seorang muslim menerima hadiah dari orang kafir walaupun di hari raya mereka, tetapi tidak dibenarkan oleh agama kita memberikan hadiah kepada orang kafir di hari raya mereka, karena itu sama dengan menyetujui perbuatan mereka tersebut, tetapi dibenarkan di selain hari raya mereka. Adapun menerima hadiah dari orang-orang kafir di hari raya mereka kepada kita, maka para ulama telah kita ketahui bersama membolehkan hal itu dengan dalil-dalil di atas tadi, namun dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama, bahwa hadiah tersebut bukanlah daging sembelihan yang disembelih untuk hari raya tersebut, karena itu sebagai bentuk kesyirikan. Dan Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa ma uhilla li ghairillah." Apa yang disembelih untuk mendekatkan diri kepada selain Allah, maka itu tidak boleh dimakan. Yang kedua syaratnya, bahwa apa yang dihadiahkan oleh mereka tersebut bukanlah suatu yang mana kalau kita menggunakannya itu sebagai bentuk penyerupaan terhadap mereka di dalam hari raya mereka, seperti lilin, telur, atau yang semisal yang digunakan untuk hari raya mereka, yang identiknya hal itu digunakan di hari raya mereka. Baik. Kemudian syarat yang keempat, ketika dia menerima hadiah tersebut tujuannya untuk mengambil hati orang kafir tersebut dan sebagai bentuk dakwah kepadanya agar masuk ke dalam Islam, bukan dikarenakan kasih sayang dan kecintaan di hatinya terhadap orang kafir. Demikian jawabannya, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.